Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, di pagi hari yang cerah ini, Alhamdulillah, insyaAllah kita akan menjelaskan tentang perkara ruqyah syariah. Ruqyah ini sudah menyebar di masyarakat sejak beberapa tahun yang lalu, dan sudah viral, banyak masyarakat mengenalnya, ya. Tapi kebanyakan dari masyarakat kita ini belum bisa membedakan mana ruqyah yang syariah yang sesuai dengan sunnah, yang boleh gitu, dan mana pula ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini adalah ruqyah yang banyak unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Artinya banyak hal-hal yang kadang-kadang di dalam proses melakukan ruqyah itu ada hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan syariat, yang tidak sesuai dengan logika dan seterusnya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ruqyah syariah. Apa itu ruqyah syariah? Maka ruqyah syariah adalah ruqyah yang dibolehkan, ruqyah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak ada masalah untuk melakukan ruqyah jika tidak ada di dalamnya mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ruqyah syariah ini secara bahasa, ruqyah ini artinya adalah jampi-jampi, ya, jampi-jampi. Tapi jampi-jampi ini jangan diartikan ke yang negatif, ya, karena identik kalau jampi-jampi itu berkaitan dengan perdukunan gitu kan, yang kita kenal di Indonesia seperti itu. Tapi maksudnya jampi-jampi yang syar'i, yang dibolehkan gitu. Itu asal kata daripada ruqyah, itu asal katanya ruqyah seperti itu. Kemudian secara lebih luas lagi, istilah ruqyah ini adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran atau hadis atau zikir atau nasihat, perkataan-perkataan baik, kalimah-kalimah thayyibah yang kita baca untuk diri kita sendiri atau yang kita bacakan untuk orang lain. Ini yang dimaksud dengan ruqyah syariah, dan tidak ada mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ruqyah syariah, ketika kita melakukan ruqyah tidak ada syarat-syarat khusus, tidak ada cara khusus dalam proses ruqyah. Maka ketika kita ingin meruqyah, mesti meluruskan niat, kemudian membuang tangkal-tangkal, jimat-jimat seperti apa saja, seperti keris, seperti ada tali hitam merah putih yang kita tempelkan di tangan kita atau di pinggang kita atau dikalungkan, atau ada batu yang kita anggap keramat, bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, atau misalnya minyak-minyak atau bulu perindu, atau misalnya taring harimau, atau kita pernah menuntut ilmu yang ilmu itu tidak sesuai dengan syariat. Sebenarnya ilmu itu banyak di dalamnya bantuan syaitan atau jin. Maka ini mesti kita ikhlas untuk melepaskannya nanti, supaya proses ruqyahnya bisa mudah dan cepat memberikan hasil gitu ketika kita meruqyah. Nah, ruqyah syariah tidak boleh menggunakan hal-hal yang tadi, ya, tidak boleh menggunakan jimat, boleh menggunakan keris, kemudian mesti ditanggalkan apabila ada jimatnya, apabila ada tangkal-tangkal maka mesti dilepas, ditanggal. Kemudian bagi yang perempuan mesti menutup aurat secara sempurna. Berikutnya ruqyah yang syar'iyah yang dibolehkan dan dianjurkan oleh Nabi adalah syarat-syarat yang tidak ada bertentangan dengan syariat, dan tidak juga bertentangan dengan akal sehat, dengan logika kita. Seperti misalnya menggunakan pakaian bekas pasien. Jadi ruqyah syariah tidak ada menggunakan pakaian bekas pasien. Atau misalnya pasien kita minta untuk mencari bunga 7 macam, nanti baru setelah itu di mantra-mantra gitu, ya. Nah, ini bukan ruqyah syariah. Atau misalnya pasien diminta untuk mencari ayat 7 sumur, ayat 7 masjid. Kita banyak mendapatkan pasien kita dulu diminta mencari ayat 7 sumur, 7 masjid gitu. Sehingga kadang-kadang pasien susah cari, akhirnya berbohong. Kemudian kadang-kadang ada lagi yang aneh-aneh yang lain, seperti misalnya pasien diminta untuk mencari telur ayam hitam, ya. Kita pernah dulu mendapatkan pasien yang disuruh oleh orang yang mengobatinya untuk mencari telur ayam hitam. Ya, mana ada telur ayam hitam kan, kecuali dihitamkan gitu, dicat. Jadi atau diminta mencari ruqyah syariah tidak ada menggunakan tidak ada mahar-mahar, seperti misalnya meminta kerbau, meminta kambing, atau minta ikan gabus, atau meminta kain kapan kepada pasien, atau meminta keris kepada pasien. Maka
ruqyah syariah tidak mengenal hal yang seperti itu. Kemudian ruqyah syariah menetapkan tarif yang besar ya. Yang melakukan seperti ini tentunya adalah ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat atau ada pelanggaran syariat di situ. Apalagi sampai misalnya yang meruqyahnya berdua saja dengan pasiennya di dalam kamar, atau misalnya perempuan membuka aurat atau dimandikan sementara terbuka aurat tidak pakai jilbab dan seterusnya, ini tentunya tidak sesuai dengan syariat kita. Kemudian ruqyah syariah dari sisi pelanggaran kepada syariat gitu. Kita dulu pernah mendapati pasien kita seperti itu ya, maka dia sering mengobati orang. Jadi dia membaca mantra-mantra, yang dibacanya adalah mantra gitu. Assalamualaikum langit, assalamualaikum bumi. Hak kata Allah, anda kata Muhammad. Tolong kup satu keteguran, telentang dua sehat. Maka nanti dibalik maka beginilah caranya ya, yang sangat lucu ya, dan tentunya kita belum menemukan ini dalam syariat kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari sisi praktisinya, dari sisi peruqyahnya, maka peruqyah yang syariah itu tentu dia menjaga syariat, menjaga solatnya dengan baik, kemudian menjaga adabnya dengan baik, akhlaknya. Dan peruqyah syariah tidak merokok ya, tidak perokok, karena dia sangat menjaga sekali, dan kita ada kajian khusus tentang itu. Kemudian ruqyah yang syariah tidak mengenal benda-benda yang dianggap memiliki ruqyah syariah, tidak menggunakan benda-benda yang menjurus kepada pengkultusan dan pemujaan atau menganggapnya menganggap sakti kepada benda-benda seperti keris, cincin, tongkat misalnya, atau ada batu keramat, atau ada misalnya tali keramat, atau ada bulu perindu dan seterusnya. Ruqyah syariah tidak mengenal hal-hal yang seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, demikian penjelasan tentang ruqyah syariah yang bisa kita berikan dan kita jelaskan. Dan apabila mungkin Bapak Ibu ada yang kurang paham atau belum paham, bisa nanti ditanyakan ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bisa memberikan pencerahan bagi kita tentang ruqyah syariah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.